Jam, maka kita sepakati nanti untuk akan berakhir sampai pukul berapa sampai jam? 6.45. Oh 5.40 gitu. 5.40 sampai pukul 5.40 berarti masih ada waktu kurang lebih 27 menit lagi dari sekarang sampai jam panjang angka 8. Baik, semoga pertemuan kita pada pagi hari ini bermanfaat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya semoga salawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad dua materi ini sebenarnya pernah saya sampaikan di sini. Di sini pernah. Tetapi saya tidak menyangka kalau ketika saya mendapatkan takdir Allah untuk hidup di Mina selama 5 hari saya hidup di Mina, yaitu tepatnya tanggal hari Rabu tanggal 4 Juni dilanjut dengan hari Jumat tanggal 6 Juni karena tawiyah terus ke Arafah lagi, mulai hidup di Mina itu 4 hari mulai tanggal 6, 7, 8, 9 terus 9 waktu duhur saya sudah berada di Mekah lagi. Nah di 4 hari di Mina itu setiap selesai sholat wajib, sholat fardu pasti ada kultum gitu, kultum, tapi tidak ada sholat jenazah. Kalau di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi hampir selalu ada sholat jenazah. Dan kebetulan kemarin rombongan kami ada yang meninggal 1 orang Banaran sini, Barat Kalideres ada yang meninggal 1. Sudah sepuh sih, putri 74 tahun. Nah ketika di Mina itu saya sebenarnya awalnya itu dengan agak ya iseng-iseng oke apa-apa oke syukur karena pakai bahasa Arab sulit. Nah ternyata wallahu a'lam bishawab, mungkin para pendengarnya itu banyaknya orang Indonesia, jadi itu tenda-tenda orang Indonesia, sehingga mungkin oleh panitianya diadakan penerjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi syekhnya menyiapkan dalam bahasa Arab, terjemahkan bahasa Indonesia, bahasa Arab lagi, bahasa Indonesia sampai akhir. Rata-rata kultumnya setiap selesai sholat fardu itu antara 15 sampai 20 menit. Setiap selesai sholat fardu. Nah saya ikuti terus sampai akhir, sampai 4 hari itu. Ternyata syekhnya yang berbeda-beda itu, tapi secara dominan mereka membicarakan 2 hari yang paling dominan 2 hari ini. Yang pertama itu ya Allah, pengingatan pada kita tentang bahaya syirik gitu. Lalu yang kedua, pengingatan pada kita agar selalu mengikuti Nabi Muhammad, itba Nabi, boten melu primbon. Saya di sana mendengarkan, langsung kayaknya disuruh saya mendengarkan ceramahnya syekhnya itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, langsung kayaknya disuruh, kayaknya terus kami disuruh itu syirik itu atau gudangnya, suruh gudangnya syirik. Nah yang nggak setuju dengan pernyataan saya nanti bisa diskusi, tapi tidak boleh nesu diskusinya, jangan sampai dengan tenang, tidak emosional. Sini suruh gudangnya syirik. Sini. Contoh yang paling terdekat dengan kita ya, yang sering saya amati, nah Alfamart itu sini, itu memang hari-hari tertentu yang kembali di tengah jalan itu syirik besar itu namanya tidak tauhid Allah. Padahal yang disampaikan di kultum itu selama 4 hari paling dominan adalah menghindari bahaya syirik, dosa syirik. Terus ada 2 ayat sing tak iling-iling ya, para syekh selalu membaca itu ayat itu. Pertama itu surat An-Nisa ayat 48, yang kedua surat Az-Zumar ayat 65.
Untuk yang kebetulan ngasal Quran bisa melihat ayatnya. Yang pertama surat An-Nisa ayat 48. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Itu ayat 48 surat An-Nisa. Terjemahannya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang besar. Kurang lebih terjemahannya seperti itu. Dari ayat ini kita jadi tahu kalau ada orang yang melakukan dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Ini melaksanakan dosa yang tidak syirik masih ada peluang, masih ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah. Jadi mending nyolong, mending korupsi 5 miliar daripada masa kembang perapatan tidak apa itu. Gitu loh. Jadi mending berzina dengan selingkuhannya berkali-kali. Mungkin ada yang punya selingkuhan, terus pergi ke Tawangmangu berhubungan seksual dengan selingkuhannya, itu lebih ringan dosanya daripada masang kembang yang perapatan. Itu loh. Tegal ini. Karena di tempat kita tuh banyak syirik. Di Temanggung, di tempat saya sana sekarang ini, bulan-bulan ini, Juli-Juli ini nih, wah, banyak sekali syiriknya. Mau ambil tembakau, selamatan lagi. Acara selamatan itu pasti syirik. Pakai mic direkam, pakai HP. Saya ingatkan sekali ya. Nah, setiap selamatan Jawa itu pasti syirik. Karena dia tidak percaya lagi sama Allah, jadi harus mengadakan selamatan. Ada selamatannya pasti pakai kembang, dan kembangnya 4, mawar, melati, kandil, tenomo. Pasti tidak mungkin. Kembang durian tidak mungkin, kembang durian tidak mungkin. 4 itu, mawar, melati, kandil, tenomo. Kita ada filosofinya itu. Itu syirik semua. Mantenan, wah, ini Jawa, ini Solo, ini syirik kabeh. Direkam dan bisa ditonton banyak orang. Nah, saya sampaikan ke HP ini. Kita bisa diskusi secara akademik, ilmiah. Saya tunjukkan bahwa seperti ini syirik. Saya pernah melakukan di sini. Ini syirik. Ini syirik. Ada itu. Bisa diskusi. Tapi di sini banyak dan Islam itu loh. Padahal Islam syirik itu amalnya hapus semua. Cari di Quran loh, itu Quran yang hapusi. Sekarang yang surat Az-Zumar ayat 65 itu menunjukkan bahwa orang yang berbuat syirik itu amalnya hapus. Itu. Oke, salat jam 5:40. Sekarang kita buka surat Az-Zumar ayat 65. Surat Az-Zumar itu surat yang ke-39. Ayatnya ayat 65. Kalau ada Bapak dan Ibu yang membawa HP, dalam HP-nya ada Al-Qur'annya, silakan lihat teksnya. Sekarang saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika
lain asrokta layak bakonna amaluka walatakunanna minal khosirin. Gitu ayatnya. Sekarang lihat terjemahannya, cermati terjemahannya. Dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelummu Muhammad, jika kamu mempersekutukan Allah, maka hapuslah amal-amalmu dan kamu pasti akan termasuk dalam kelompok orang-orang yang rugi. Kurang lebih terjemahnya seperti itu. Jadi urusan syirik ini tidak hanya diberlakukan pada umatnya Nabi Muhammad, tetapi Allah pun telah berfirman pada nabi-nabi sebelumnya, dan intinya sama. Kalau mereka berbuat syirik, ada orang yang berbuat syirik, maka hapus amalnya. Zaman dulu Nabi Ibrahim ketika masih muda itu meteli patung. Kemarin kebetulan saya tidak ikut KPIH ya, jadi saya bebas menentukan diri saya sendiri karena saya ikut IPHI Global, tidak ikut KPIH apa Maksudnya atau Mandiri atau KPIH Asia. Saya ikut KPIH, jadi saya tidak terikat dengan waktu, sehingga saya bisa ke P2, bisa ke museum Quran, bisa ke museum dengan waktu saya sendiri dan bayar sendiri. Itu ternyata keterangan-keterangan tentang syirik orang yang dulu-dulu banyak diterangkan dalam ini tadi di Museum Wahyu. Kita masuk bayar 40 real, masuk ke museum di Tower Zamzam di P2 bayar 70 real. Diterangkan banyak sekali di situ. Contohnya kalau Nabi Ibrahim itu memangkas, merobohkan patung-patung yang ada saat itu. Nah sekarang kita nggak patung, ini kerbau. Jadi kerbau yang dikira itu apa? Rebutan kotorannya kerbau. Dan meyakini bahwa mendapatkan kerbau tadi itu bisa melancarkan bisnis, bisa memudahkan urusan, bisa pokoknya semuanya jadi mudah sebenarnya. Nah, itu syirik besar semacam itu. Kalau menurut surat Az-Zumar 65 tadi itu amal-amalnya hilang semua. Wah, jadi repot toh. Siraman kan saya yo syirik itu. Ndawong sing nglakoni siraman. Ahad pagi Ahad jam 10 paling matur kurus, Sabtu sore sabunge sehari sebelumnya siraman ben resik lahir batin. Orang cukup mau adus dhewe kamar mandi ngentek sabun itu, ngentek sampo sak botol, tidak cukup, harus pakai siraman. Siramannya hari Sabtu pada asar. Airnya diambilkan dari 7 mata air yang berbeda. Nah sudah, airnya diparuh, dibagi separuh untuk mantan laki-laki, separuh untuk mantan perempuan. Setelah airnya datang diwadai tangki atau wadai apa jimbung gitu, itu tambahin kembang lagi, kembangnya perlu papat lagi, mawar melati kantil kenongo syirik kabeh itu. Iman yang usia saya sudah 57 saya paling dilukas di mati lah nanti. Sing kula ya nanti 2017 pas buat timbang kula 5 tahun pun mati. Nek syirik rugi gitu loh. Umum lah soal kula dadi kula keten minang mriko sing ngomong saya adalah bahasa Arab ya ora pakai angel, tambahin terjemahan lagi. Ya tadi boten ngantuk, mau ketengan. Contoh-contohnya kan mereka podo, kayak ngerti podo, nyembah patung, terus minta ke kuburan. Podo contoh-contohnya dipakai saya itu minta ke kuburan. Sini banyak sekali minta ke kuburan. Direkam pakai mic, pakai
pakai HP dari kemana-mana ini. Itu yang udah wisata ziarah itu hati-hati. Nek teko nek ngajuk dongake sing sedo itu betul apa? Betul-betul mendoakan yang meninggal itu. Jadi sampai ke kuburan lalu mendoakan yang sudah meninggal itu tidak apa-apa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afalu dan seterusnya itu tidak apa-apa. Nek nyuwun kalau sing mati itu jadi sirik. Gitu. Kalau wakil konon katanya para sejarah-sejarah itu minta ke kubur, minta ke yang meninggal itu. Jadi jatuhnya sirik. Kemarin Senin, sekarang hari apa? Sekarang hari Ahad, 2 Senin yang lalu. Itu terjadi sirik di dekat kota Nabawi, di Masjid Nabawi, di makam Baki. Monggo yang pernah ke sana, silakan dibayangkan lagi makam Baki. Jadi makam Baki itu di depan Masjid Nabawi. Nanti ada pintu 360, ada pintu keluar dari masjid, lalu ada makam Baki. Makam Baki itu makamnya para sahabat. Saya ke sana hari 2 Senin yang lalu. Sekarang Ahad, Senin kemarin, terus Senin kemarinnya. Jadi sekitar 3 hari sebelum saya pulang. Saya pulangnya hari Kamis sore pulang. Seninnya setelah makan pagi. Dan di makan pagi itu, ini ibu udah saya lihat saya ya peragaannya ya. Saya dodok itu serasa dodok. Sini aja. Dianggap dodok ini ya. Dianggap dodok saya tak duduk di sini dianggap dodok. Kamu masuk ke makam pagi, terus sudah jalan di makam itu. Sangat banyak orang. Banyak orang yang berziarah ke makam itu. Tapi berziarahnya tidak bersimpuh, tapi jalan masuk sampai pintu terakhir itu kira-kira ya jauh sekitar mungkin ya 400 meteran lah ya, sampai pintu terakhir itu sekitar 400 meteran. Lalu menjelang pintu terakhir dari jauh kira-kira saya berdiri di sini, orang itu ada di pintu itu, di pintunya ibu-ibu itu ada orang jalan tiba-tiba dodok buka tasnya juga lemari. Masih bulan lebok ke tas. Kalau tadi kurangnya kado, buat bisa ngeloki. Buatan pagi cocok Indonesia, buatan ini rata-rata sih, buatan Indonesia. Wong luar negeri logis banget kok, nggak logis bawa tanah gitu itu. Kalau usah kurau, lebok ke tas, kurau tanah makan pagi itu. Gini apa? Gini oleh mungkin itu oleh itu ya air zam-zam itu oleh. Kurma oleh, coklat oleh, lemah bulan, gue jimat itu, gue apa maraki sugi, apa, itu sirik semuanya semacam itu. Nah jadi yang sirik-sirik itu ternyata amal-amalnya hapus semua. Yuk sajane ada ayat yang lain. Monggo kalau kita buka ya, ayat yang menunjukkan bahwa sebenarnya orang yang syirik itu tidak bisa mendekati Masjidil Haram. Tidak boleh sebenarnya. Ayatnya nih, Bapak Ibu penasaran, lihat surat At-Taubah sekarang. Surat At-Taubah itu surat yang ke-9. Ayatnya ayat 28. Saya maturkan cekor tak sakit, jadi dan jelas apa. Surat At-Taubah surat yang ke-9, ayatnya ayat 28. Bahasa Arabnya mudah ayat ini. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun falayat robul masjidal haroma ba'da amihim hada. Cukup sampai di situ aja. Sekarang kita lihat terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kurang bukan kotor jiwanya, kurang butuh. Maka oleh karena itu mereka orang-orang musyrik itu tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun
ini. Tahun ini itu kalau kita lihat catatan kakinya, ternyata tahun ini maksudnya tahun 9 Hijriah. Padahal sekarang sudah 1447 Hijriah. Jadi aturan itu sudah berlaku selama 1438 tahun dengan perhitungan tahun Hijriah. Jadi orang yang syirik itu tidak boleh, haji tidak boleh, umroh tidak boleh, atau mendekati Masjidil Haram untuk keperluan yang lain tidak boleh. Ayatnya itu, ayat Al-Quran. Jadi sakit sih sirik-sirik itu. Kajinya juga tombol. Gitu. Cuman ada lagi yang pulau yang merasa lucu banget. Wong ini apa? Wong yang pulau ngerti wong ini. Kita wukuf di Arafah. Dilalai wong Indonesia itu untuk tempat wukuf itu di tenda. Jadi di dalam tenda karena panas sekali Pak. 48 derajat. Kayak pulau ini sekarang di rambut nonton kelonyok. Nah, jadi kita berada di tenda. Ada yang ngomong sama saya, Pak ini saya tak berdoa di luar tenda. Oh ya silakan Pak. Sendiri tidak sama istri. Oh ya. Pun untuk sing tenda, di rumah tidak buat tenda. Kok sulit kalau tante ini lama jumlah ngomong. Ternyata ada temannya yang tahu. Pak ini, mungkin kalau sing di rumah kan jabot tenda nganu tawaf, aku sok tawaf ini kan Arafah lho, apa berikut ngelilingi tenda. Jadi gua bunyi tenda 7 kali. Iya penemunya sopo. Jadi ngelilingi tenda 7 kali sambil sholawatan. Ah bosan masuk tak takoni. Pak apa jenengan dibar dewa tenda nggih Pak Juni kula tambahi nang napa hubungi tenda ping 7. Lah sing ngeken di pulau piyambak. Lah Allah ngeken boten. Nabi pemerintah boten wis pulau nggih. Pulau merasa tenda wis berjasa karo aku, juga tawafi ping 7. Ngoten asal boten ora itu dosa rek. Ane tok lakoni. Carane pripun ya njaluk ngapura. Ngapura dosa kasih urakan. Tidak sirik-sirik itu gumur saya itu. Wong Indonesia itu kan inisiatifnya banyak untuk sirik. Banyak sekali berinisiatif untuk sirik banyak. Sidik-sidik selamat, sidik-sidik selamat itu hanya minta pada Allah saja, tidak boleh minta pada yang lain. Gitu loh. Tidak bisa ya, seperti manfaat kan kita makan setelah ini. Kita kan makan dong. Kita makan itu butuh waktu 5-10 menit. Nanti saya harus kajian jam 6 di tempat yang lain. Ikut kurang 5 menit. Tema yang kedua. Tema yang kedua niku para syekh di kota Mina selama 4 hari saya berada di Mina. Itu yang saya anggap dominan lagi. Itu materi perintah untuk selalu mengikuti Nabi. Ayatnya yang dibaca itu surat Ali Imran ayat 31 yang dibaca dan surat Al-Ahzab ayat 36. 2 ayat itu saya bacakan sekarang. Lo nanti lu ngantin apa nih? Bukan apa nih sebenarnya itu tahu ceramah dan ceramah karena penting sekali. Nah sekarang saya bacakan surat Ali Imran 31. Bukan buka Quran lo kenapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ngeten itu ayatnya. Sekarang terjemahnya. Katakanlah Muhammad, apabila kalian semua mencintai Allah, maka ikutilah aku. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Aku di situ maksudnya aku Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian.
Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari ayat ini, nek enek wong jenenge Hanif, kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, caranya adalah mengikuti Nabi. Maka setelah Hanif tadi itu mengikuti Nabi, maka Allah akan memberikan dua hal. Satu, mencintai balik kepada Hanif tadi itu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya Hanif tadi itu. Gitu. Jadi kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, syaratnya mengikuti Nabi. Nah, mengikuti Nabi berarti mengikuti Quran. Jangan menyelisih Quran. Contoh sekarang ya yang menyelisih Quran. Aku rata kan Ustaz mana nanti. Ustaz Rizal. Pertanyaan saya ulangi lagi. Belum berasa sampai saya tanyakan pada panjenengan di sini. Saat ngertose Pak Reza di sekitar masjid ini ada orang yang mengesankan beragama Islam, besok pengajian, besok Jumatan, mengesankan orang Islam. Ini dia sholatnya belum dan masih ada mandok tok dan bapak lain pun ini mandok tok ada. Nek sholatnya belum berarti dia tidak mengikuti Nabi. Kalau mengikuti Nabi, sholatnya sehari semalam 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan tidak pernah bolong. Sampai kapan? Sampai wafat. Gitu. Nek bolong-bolong Jumatan tok, berarti dia tidak mengikuti Nabi. Nek tidak mengikuti Nabi, bisa jadi dia kafir atau munafik ini. Nek Islam bukan Islam. Jadi analisis saya loh, sebatas pribadi saya, menurut saya sendiri loh, bukan orang lain. Saya sendiri menilai, analisis saya sendiri. Itu nek sing wong sing salate Jumatan tok, ini munafik. Boten Islam. Wong Islam itu salate ping 5 sedina ping 5. Saya ibu-ibu yang seperti saya lihat di Masjid Raya Fatimah. Jadi saya ada pengajian di Masjid Raya Fatimah Singosare. Waktunya maghrib sampai isya. Harinya hari Senin. Hari Senin saya mengajar di situ. Saya mengadakan pengajian di tempat mihrabnya Ustaz Husin Tamrin. Ustaz Husin Tamrin imami maghrib selesai. Beliau keluar dari masjid. Kita mulai pengajian, saya berada di mihrabnya beliau, menghadap ke timur. Tiba-tiba di pintu selatan ada mbak-mbak yang masuk masjid, pakai celana jeans panjang, lalu pakai kaos putih, tidak pakai jilbab. Masuk untuk keperluan sholat maghrib. Jadi masuk tidak pakai jilbab. Dosa dia sudah menolak ayat Quran, tidak mengikuti Nabi. Begitu masuk, mendekati almari, pakai ruko, pakai penutup aurat, karena sudah sholat maghrib selesai. Setelah selesai sholat maghrib mau keluar lagi, copot lagi. Gitu loh. Pertanyaan saya kepada Mas Ridas. Nah ibu-ibu, terserah ibu-ibu yang mana. Ibu-ibu halo. Apakah ada di stasiun ini yang wanita dewasa muslimah yang mengesankan dia orang Islam, tapi pakai jilbabnya itu kadang kolok, ada enggak? Itu berarti dia tidak mengikuti Nabi. Gampang loh, kerjanya itu gampang. Dalilnya ada. Kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, maka mengikuti Nabi. Surat Ali Imran ayat 31. Terus nek wanita muslimah dewasa itu harus selalu pakai jilbab kalau keluar rumah. Meskipun hanya nyapu latar dasteran tok. Daster wis umur 15 tahun tipis. Nyapu jam itu seringine lomprok tok, aku jurune ngeplek. Utang barang itu sok lagi. Pakai utang. Mun yo sing cedak-cedak iki nggih to Mas Cedak. Mas Cedak kan tuh harus juga kan tuh. Ngomong ya. Diwandani ngel-ngel soal penceramah. Ayahnya itu ada kok. Suruh menutup aurat itu ada. Gitu loh. Jadi nek menyelisih Quran berarti tidak mengikuti Nabi. Quran kan dari Allah disampaikan kepada malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi.
Jadi kita tahu Quran ini dari lisan Nabi, bukan dari lisannya malaikat Jibril. Malaikat Jibril akan menyampaikan kepada Nabi, Nabi pada sahabat, pada umatnya pakai lisan beliau. Jadi Quran ini lisan beliau, gitu loh. Nah, orang-orang menyelisih apa yang pernah dilisankan oleh beliau, berarti yang menyelisih Nabi, tidak mengikuti Nabi. Terakhir, dan melocok 3 menit ini, terakhir. Mas Rizal lagi catatannya. Mas Rizal, enten boten. Wong sekitar mungkin wong Solo sing jenengan ngertos yang mengesankan agama Islam ning memasuki bulan Ramadan, wong iki yo ora lara, yo ora lunga, yo ora hamil, lanang hamil, yo ora nusoni, yo ora lansia, ning ra poso. Ada mantok iya kan ada lele dong gemucut. Jadi sekarang ada laki-laki sehat walafiat mengesankan beragama Islam, sakit yo tidak, bepergian yo tidak, lansia yo tidak, cuma 40 kok. Hamil yo orang lanang, soalnya orang tuh lanang sesudah orang tuh dia tidak puasa, sahur, melu sahur, gimana sampai siang sahur, buka melu berduanya nggak usah, buka puasa bersama, awal deh, makan soto di masalah, kalau datang di masalah, generasi kental, telur mangkok, itu berarti dia tidak Islam yang semacam karena menyelisih Nabi pun jangan merasa demikian kajian kita pagi hari ini. Marilah kajian ini kita tutup bersama dengan melafalkan hamdalah dan doa untuk majelis secara bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Subhanallah. Jika kita astagfirullah wa bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah.